Menanggapi tentang 100 hari kinerjanya, Presiden Prabowo mengatakan dirinya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari. Namun Prabowo mengapresiasi kinerja para menteri dan wakil menterinya dalam melayani rakyat. Walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan, tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan, dan untuk itu saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajektori yang benar. Dan untuk membahas klaim Presiden Prabowo yang menyebut timnya hebat dalam 3 bulan menjabat, kami sudah bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati dan juga analis politik Panggi Syarwi. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Sarah, Bang Panggi. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, dengan Juno di studio, Mbak Sarah, Bang Panggi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya izin Mbak Sarah, saya ke Bang Panggi terlebih dahulu ya. Bang Panggi, kalau kita lihat ya klaim Pak Prabowo bahwa kita tahu sudah sesuai dengan pencapaian diharapkan masyarakat. Apakah klaim ini sesuai dengan pencapaian yang diinginkan masyarakat, Bang Panggi? Iya, tentu dengan adanya 100 hari ini bukan waktu yang singkat dan tidak lama juga. Ini juga menjadi approval rating ya. Kalau bicara tentang level confident terhadap pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, tentu ini menjadi trust yang angin segar. Ada tingkat kepuasan 80% baru 90 hari kerja misalnya. Atau baru hampir mendekati 100 hari. Ini kan luar biasa, menurut saya ini gebrakan yang hampir Pak Jokowi tidak pernah mencapai target 80% di 100 hari kerja kabinetnya. Nah ini di satu sisi ini adalah angin segar bahwa ada memulihkan kepercayaan publik itu tidak mudah selama ini, tetapi ternyata di pemerintahan Pak Prabowo trust building memulihkan, membangkitkan animo kepercayaan dari distrust menjadi trust building itu terbangun dengan baik di era Pak Prabowo. Nah, cuma memang saya lihat ada menteri juga pada saat sama menjadi beban bagi presiden, banyak kontroversial, bahkan ada juga beberapa menteri urusan rumah tangganya saja nggak beres ya, ribut di sana di sini. Ini kan juga menjadi bising akhirnya menjadi beban bagi presiden. Saya katakan ini jadi menteri yang tidak berguna bagi rakyat. Gitu. Nah, ini sementara biaya yang dikeluarkan nggak main-main untuk membiayai kementerian ini. Saya ke Mbak Sarah. Kita bicara tadi trust building dan ya kita tahu leadership seorang Pak Prabowo, communication skillnya luar biasa. Anda melihat apakah angka 80% ini disebabkan tadi banyak hal termasuk dengan kemampuan Pak Prabowo, tapi juga Mbak, kita tidak menutup mata ada mungkin wakil-wakil ya, para pembantu yang tadi ya disebutkan tadi. Bagaimana Mbak Sarah? Silakan. Ya, pertama bahwa ini apresiasi bagi para menteri yang sudah sangat luar biasa bekerja
kami kenal baik beberapa dari mereka sebagai Wakil Ketua Komisi 7, tentunya juga para mitra kami. Banyak kami mendengar bagaimana mereka tidak tidur. Jadi bekerja siang dan malam. Itu karena memang mungkin sebuah contoh yang diberikan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto, bagaimana beliau pun juga memang kinerjanya atau cara kerja beliau itu seperti itu. Sehingga mau tidak mau itu semua yang ada di kabinet beliau harus mengikuti cara kerja beliau. Itu yang pertama. Jadi memang apresiasi bahwa mereka kerja keras. Tapi tentunya ada catatan yang Pak Prabowo sampaikan bahwa apa yang mereka capai ini sebenarnya juga konsekuensi dari kerjasama dengan pemerintah yang sebelumnya. Banyak yang menjadi pencapaian sekarang sebenarnya sudah dikerjakan dari jauh-jauh hari, seperti untuk pembangkit listrik dan seterusnya. Walaupun tentunya ada banyak pencapaian yang bisa dikatakan memang akibat atau berkat dari dorongan yang sangat keras dari Pak Prabowo, termasuk salah satunya tadi yang baru saja kita lihat adalah swasembada pangan. Itu yang tadinya harusnya 3 sampai 5 tahun, itu bahkan istilahnya sekarang harus bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Oke, tapi kalau tadi Mbak Sarah disebutkan Bang Pagi, kalau terkait tadi trust building memang tadi luar biasa perbaikannya. Riak-riak tadi Mbak Sarah punya komentar tidak? Kita tahu kan Mbak Sarah juga pasti tahu sosial media luar biasa menyoroti bagaimana para pembantu. Ya, Presiden, silakan. Kebetulan juga dari organisasi yang saya pimpin Tidar, kami memiliki satu platform Tidar Mendengar. Dan itu keluhan ataupun juga aspirasi dari masyarakat sangat luar biasa. Jadi kami pun juga mengikuti perkembangan yang terjadi. Ya tentunya ini bagaimanapun juga tidak ada satu orang pun yang istilahnya sempurna. Tentunya ini menjadi catatan, pasti akan dievaluasi. Namun yang paling penting adalah harus bisa memberikan hasil. Tadi yang Pak Prabowo sampaikan. Bukan berarti kalau misalkan nanti ada perubahan pun itu artinya tidak atau artinya akan ada perubahan dari policy. Tidak, kebijakan pasti akan terus berjalan. Tetapi siapa yang bisa untuk mendeliver, siapa yang bisa untuk memenuhi ekspektasi dan juga tentunya KPI-nya harus jelas. Jadi terlepas dari persoalan pribadi ya, yang mungkin pasti akan riak tadi ya digunakan kata tersebut. Bagaimana mungkin efeknya, domino efeknya dari persoalan pribadi itu mungkin akan berdampak. Tapi sebenarnya yang harus menjadi catatan, selama itu tidak mengganggu kinerja, selama juga ya jangan menjadi contoh yang buruk. Kalau misalkan itu akhirnya mengganggu dan akhirnya menjadi contoh yang buruk, bahkan itu kan yang kami dengar ada dugaan kekerasan, ya jadi ada unsur tindak pidana di situ, ya tentunya harus didalami. Tetapi sekali lagi kita ingin melihat dari segi kinerja dan bagaimanapun juga mayoritas kabinet itu bekerja sangat luar biasa. Oke, jadi memang kita lihat KPI-nya ya, tapi lagi-lagi kalau tidak mengganggu, tapi jangan sampai mengganggu ya Mbak Sarah ya. Saya ke Bang Panggi. Bang Panggi, tanggapan Anda terkait tadi bagaimana sebenarnya Pak Prabowo juga menyoroti evaluasi yang ada sebenarnya? Iya, Mas Juno, apa yang Mbak sampaikan Mbak Sarah memang kan persoalan tadi apa yang menjadi janji kerjanya Pak Prabowo itu harus menjadi komitmen dari para menteri. Makanya kan disampaikan Gibran juga menarik tuh. Oh, tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Nah, janji politiknya Pak Prabowo itu setahu saya ada berapa poin, misalnya swasembada pangan, kemudian soal makan siang gratis, soal misalnya bagaimana Pak Prabowo menyelesaikan. Ini sudah mulai terasa gitu bagaimana trickle dan efek bahwa setiap kebijakan langsung dirasakan oleh masyarakat dan tingkat kepuasan itu tinggi di situ. Misalnya komitmen presiden untuk mewujudkan makan siang gratis ya, dengan kemudian ada juga yang pesimis yang sebelumnya terlihat hari ini sudah ada aura optimis gitu, meskipun ada selentingan ucapan dari keuangan negara yang terbatas sehingga harus dari zakat misalnya. Kemudian
token 50% kemarin itu sudah sangat dinikmati oleh masyarakat. Bagaimana mereka membayar listrik dipotong 50%, termasuk kemudian ada wacana medical check up yang gratis bagi masyarakat. Kemudian pajak yang sebelumnya ada keinginan sudah terlanjur legacy di pemerintahan sebelumnya 12% itu ditekan. Kemudian Pak Prabowo dengan yakin bahwa beliau mengambil risiko politik yang cukup besar juga, beliau akhirnya memutuskan itu 12% hanya untuk barang-barang mewah. Itu kan keberanian beliau bahwa beliau memang berpihak kepada tidak hanya korporasi, tidak hanya bisnis, tidak hanya APBN. Meskipun pada saat yang sama ya akhirnya kan beliau memutuskan 12% itu hanya barang mewah, tapi masyarakat tetap 11%. Tapi pada saat yang sama tantangan bagi presiden juga besar pada persoalan BPJS kita hari ini misalnya. Udah mulai banyak tuh list-list penyakit yang sudah tidak ditanggung oleh negara. Nah ada menteri yang ngomong, itu menurut saya kan menteri menjadi, itu yang saya sampaikan, menteri yang akhirnya kok nampaknya nggak fair menterinya ngomong gitu, diminta kepada masyarakat untuk membuat asuransi swasta gitu kan. Nah ini kan nggak fair, nggak pas menurut saya menteri berpolemik, punya sentimen yang tidak key performance indikatornya nggak jelas juga gitu. Ketika mereka menyampaikan statement itu juga itu sentimennya mendowngrade pemerintah. Soalnya pemerintah tidak bertanggung jawab. Padahal apa yang disampaikan Pak Prabowo, kalau serius menyelesaikan memang soal tambang energi ini yang bocor ini, itu semua ketutup kok yang samanya BPJS tadi, soal makan siang gratis 70 triliun itu ketutup kan sepanjang memang ada penegakan hukum, kejaksaan bekerja, KPK bekerja, Kapolri bekerja akan menutup semua celah kebocoran anggaran dari pendapatan pajak pada persoalan konteks tambang itu. Nah itu komitmen keseriusan Pak Prabowo di situ. Cuma nampaknya saya lihat Pak Prabowo juga agak kesulitan nampaknya ruang geraknya. Karena masih ada ya pemerintahan pejabat sebelumnya. Ini menarik, Bang Panggi. Persoalan penegakan hukum pada persoalan tidak ada kompromi pada saya dapat poinnya Bang Panggi. Soal pendapatan negara pada pajak. Saya ke Mbak Sarah, ini juga Anda sebutkan di awal juga Mbak Sarah. Pak Prabowo pun menyebutkan bahwa kontinuitas pemerintahan ya. Dan plus juga ada beberapa nama yang masih menjabat saat ini. Dan tanggapan Anda Mbak Sarah? Iya, bahwa sekali lagi ini adalah kinerja yang tidak dalam waktu singkat sebenarnya. Kita tahu bahwa mungkin Pak Jokowi di administrasi yang sebelumnya dari tingkat kepuasan 90 hari atau sampai 100 hari pertama mungkin tidak mencapai ini, tapi kita mengakui bahwa itu kerja keras dari masa transisi. Walaupun tentunya saya rasa ada efek dari bootcamp di Magelang waktu itu untuk memastikan bahwa semua yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo Gibran ini adalah memang betul-betul memiliki perspektif yang sama, yaitu yang tadi disampaikan. Ini adalah program presiden. Tidak ada menteri yang punya program pribadi istilahnya. Nah, kalau misalkan tadi soal penegakan hukum ya tentunya ini menjadi tantangan untuk mereka yang ada di penegakan hukum. Bagaimana mereka harus bersikap jelas. Ini saya rasa juga sebenarnya sudah dicontohkan luar biasa oleh Pak Menteri Pertanian, yang dimana langkah-langkahnya sudah jelas. Ada banyak sekali perusahaan yang selama ini mungkin atau bahkan korporasi-korporasi yang selama ini mungkin asosiasi-asosiasi yang merugikan masyarakat itu dengan sangat beraninya dan juga didukung oleh presiden itu ditutup. Kita juga melihat sudah ada 28 koruptor ya yang merugikan triliunan. 3,1 kalau tidak salah, 3,1 triliun sudah di dalam waktu yang singkat ini sudah ada tindakan yang jelas. Jadi Pak Prabowo memberikan pesan yang clear, yang jelas kepada masyarakat dan kepada kabinet bahwa jika tidak berpihak kepada masyarakat, tidak dan justru merugikan negara, pasti tidak ada ya istilahnya tidak ada ampun ya. Ini sudah jelas dan ini menjadi tantangan ke depan dan itu menjadi KPI yang pasti beliau akan tagih kepada pihak penegak hukum. Baik, Mbak Sarah dan Bang Panggi, kita tahu bahwa kinerja Pak Prabowo dan Gibran ini dipuji loh oleh Ketua DPR RI, Mbak Puan. Kita simak pernyataan berikut ini.
merasakan dan saya Menandai 100 hari Kabinet Prabowo Gibran, mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Kabinet. Survei Litbang Kompas menunjukkan 80,9% responden mengaku puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan, hasil ini lebih tinggi dibandingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015 lalu. Sekitar 19,1% responden lainnya menyatakan tidak puas terhadap kinerja Prabowo Gibran. Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran juga tinggi, yakni sekitar 89%. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Puan juga meminta pemerintah bekerja lebih keras. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Survei juga menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik keamanan mencapai 85,8%. Di bidang kesejahteraan sosial di angka 83,7%, ekonomi 74,5%, dan hukum 72,1%. Oke, Bang Pagi, langsung saya ke Bang Pagi. Anda melihat bahwa tadi Bu Puan yang menyebutkan tadi hal ini baik segala macam dan pujian ini ada dari sudut pandang seorang Puan Maharani dan juga mungkin PDIP. Bagaimana Bang Pagi menerjemahkan ini? Ya, kalau bicara tentang approval rating ini kan persepsi publik yang terbangun ya, seberapa besar kepuasan mereka terhadap pemerintahan sekarang. Itu Pak, komentar dari Mbak Puan itu kan sebenarnya memang PDIP tidak di barisan oposisi, artinya mungkin juga gotong royong, kerjasama untuk membangun pemerintahan bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari negara welfare state itu. Nah, yang kedua begini juga bahwa mampu mengimbangi kerja presiden, maka memang seleksi alamnya harus dilakukan oleh yang terukur juga dengan KPI yang jelas juga sebenarnya, improvement indikatornya. Karena kalau enggak, nanti kalau meresapel menteri berdasarkan asumsi, persepsi, tidak berdasarkan data, based on data atau berdasarkan riset, itu nanti menteri yang tersingkir justru yang baik-baik tuh. Justru salah nanti itu akhirnya kesalahan di dalam mempertahankan dan mengapresiasi yang menterinya berkinerja bagus. Karena kalau hanya berdasarkan sentimen sentimen media, statement-statement itu juga akan mengkhawatirkan juga ke depan. Sehingga memang kerja keras presiden ini kalau tidak mampu diimbangi itu kan akan menjadi beban bagi presiden. Menteri yang saya katakan tidak terlalu berguna bagi rakyat gitu. Justru itu yang menjadi problem tantangannya. Ya, saya kurang sepakat di sini tadi persoalan persoalan penegakan hukum. Tadi kan kelihatan dari datanya itu memang masih rendah, masih 70%. Kan 60 itu sebenarnya udah lapor hijau, tapi 70 itu sudah 80 itu paling baik gitu. Tingkatnya kalau dilihat tingkat kepuasan. Tetapi dari penegakan hukum sama keamanan harus ada gebrakan hukum yang luar biasa untuk Republik Indonesia hari ini. Saya sangat sedih ya, bagaimana begal hari ini, gangster, orang tidak takut dengan CCTV, pembunuhan tiap hari karena pinjol, karena judi online, orang tidak takut menembak, membunuh orang. Ini gimana ke depan menurut saya? Pak Prabowo harus berani melakukan gebrakan hukum yang positif ke depan. Harus ada sanksi-sanksi yang tegas. Maka Pak Prabowo kan protes itu, aku bisa 6 tahun, korupsi 3 triliun, 13, hampir berapa triliun kemarin itu korupsinya. Itu cuma dapat 6 tahun. Nah, hari ini keamanan rasa nyaman. Saya saja, orang keluarga kita, nggak bisa menunggu giliran ini. Jam 12 malam keluar pakai sepeda motor, tiba-tiba dibacok dari belakang. Ini mau diapakan Republik kita hari ini? Nah, menurut saya, ada keberanian Pak Prabowo gebrakan hukum ke depan terhadap orang-orang yang melakukan kriminalitas. Gerombolan-gerombolan gangster, preman-preman ini. Baik, Bang Pagi. Katakan ini sudah seperti virus nih harus dibasmi kayak
harus dibasmi. Kayak apa namanya, hama yang harus dibasmi. Perlu. Jadi kalau saya menangis loh melihat bagaimana kondisi Indonesia orang gampang membunuh itu loh sekarang, senjata api di mana-mana ilegal gitu. Sementara rakyat dengan tangan kosong. Sementara perampok itu dibekali dengan senjata. Ini kan nggak fair menurut saya. Di Amerika jelas kalau Anda mau bunuh orang, punya senjata. Jadi mereka siap menghadapi. Nah, keamanan hari ini, data tadi menurut saya nggak mencerminkan juga sih. Gitu. Karena kondisi keamanan sekarang, saya nggak tahu sih keamanan yang mana nih. Tapi kalau keamanan stabilitas nasional mungkin ya. Saya tidak terancam. Tapi keamanan rakyat baik ini Bang Pagi, kita dapat poinnya. Mbak Sarah, monggo. Ya, ini kan kalau misalkan kita lihat juga data yang menyeluruh itu yang tadi tidak ditunjukkan bahwa kepuasan yang terutama untuk penegakan hukum, Bang Pangi, itu memang meningkat. Jadi walaupun mungkin pasti masih ada kurangnya. Itu pun juga diakui oleh Pak Prabowo bahwa kita masih ada catatan-catatan, masih harus ada perbaikan itu dari segala sisi ya, untuk terutama yang memang di-highlight oleh Pak Prabowo pun juga adalah dari segi keamanan, dari segi penegakan hukum, itu yang utama. Sehingga di sini ada kesepakatan bahwa memang itu menjadi, dan itu pun juga saya highlight tadi, bahwa itu menjadi catatan dan tantangan untuk penegakan hukum ke depannya. Walaupun tetap saja kita juga harus melihat bahwa ada gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan, tinggal ini menjadi catatan untuk pihak hakim-hakim misalnya yang mengambil keputusan yang mungkin tidak dianggap mencerminkan keadilan, apakah itu oleh masyarakat maupun oleh bahkan Bapak Presiden. Tapi kan ini kan kalau kita bicara trias politik ya, itu kan satu beliau ada di eksekutif, tentunya untuk judicial sistemnya itu yudikatifnya itu ada sendiri, sehingga kita memang harus melihat ke situ bagaimana penegakan hukum tentunya dari segi keadilan yang ada di kehakiman ini. Mbak Sarah, terima kasih untuk waktunya. Diskusi singkat ini Bang Pangi juga sehat-sehat untuk kita semua. Optimisme itu harus kita terus pelihara untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat malam. Malam. Waalaikumsalam. Mbak Sarah. Selamat malam. Malam Bang Pangi. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Komisi 2 DPR dan Kementerian Dalam Negeri sepakat bahwa kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 yang tidak berperkara di MK akan dilantik 6 Februari 2025. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP hari ini. Nantinya pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di MK akan dilakukan secara serentak 6 Februari 2025. Sementara untuk wilayah yang hasil pilkadanya masih bersengketa di MK, maka pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan setelah ada putusan dari sidang perselisihan. Adapun perkara perselisihan hasil pilkada serentak 2024 paling lambat diselesaikan MK pada 15 Maret 2025. Nah, ini jangan sampai nanti ada moral hazard, mutasi-mutasi yang transaksional, yang nggak bagus lah. Nah, sehingga dengan adanya rapat tadi dari KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah, dan saya kira semua fraksi menyampaikan semuanya setuju pada pilihan 2 tahapan serentak, yaitu 6 Februari ya, untuk yang nggak ada sengketa, gubernur, bupati, wali kota, semua dilantik serempak di satu hari yang sama oleh presiden bagi yang tidak ada sengketa, kecuali daerah istimewa. Bahwa secara yuridis kami tidak ragu sama sekali untuk mengusulkan tanggal 6 ini untuk dilakukan pelantikan serentak, dan saya kira ini juga adalah satu sejarah baru bagi Indonesia. Bukan hanya pilkadanya yang serentak, tapi pelantikannya serentak dan dilakukan oleh Presiden. Pak Mendagri tadi bahkan mengatakan mungkin dalam sejarah bangsa kita